Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah al-mahmud fi kulli lisan wal ma'bud fi kulli zaman wal maqsud fi kulli makan. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyina Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi dhawil majdi wal irfan. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, udhkuru mahasina mautakum. Wa qala aidan, kafa bil mauti wa'idha. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibul karim walhamdulillahi rabbil amin ya rabbal. Yang sama kita hormati keluarga besar almarhum Bapak Haji Sarunata bin Haji Sarun Esan. Iya. Dalam hal ini diwakili oleh Bang Hasanuddin serta seluruh kerabatnya. Juga hadir orang tua kita Bapak Haji Nawawi serta keluarganya, serta para tamu undangan hadir besan dari Kosambi, dan juga para asatidzah, para guru-guru kita yang mulia, orang tua kita Bapak Haji Bustami, Ki Amin Ashirboni, Ki Hasan Oramahi, dan seluruh para guru serta hadirin hadirat, adik-adik sekalian. Mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa mendapatkan turun rahmat dan barokahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya, termasuk kita. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal. Bapak Ibu hadirin hadirat, jamaah takziah, jamaah haul yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah siang ini Allah kumpulkan kita dalam satu majelis yang mulia, majelis zikir, majelis doa, majelis ilmu, majelis silaturahim, majelisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam rangka mendoakan almarhum Bapak Haji Sarunata bin Haji Sarun yang hari ini adalah haul yang pertama, ya. Yang ketiga, iya maksudnya ketiga, saya ngetes Bang Hasan ini. Yang ketiga, alhamdulillah nggak terasa, ya, tepat di bulan Dzulhijjah beliau kembali ke hadirat Allah di kota suci Madinah. Teriring doa dari kita, mudah-mudahan almarhum yang kita haulkan kiranya diterima seluruh amal ibadahnya, diterima seluruh amal ibadahnya, diampuni segala dosa dan kesalahannya, menjadikan kuburnya taman surga ya Allah. Keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan iman Islam, kesabaran, dapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal. Dalam kesempatan yang sama juga kita turut serta mendoakan akikah atas nama Haji Nawawi, ya, bin Haji Husin. Mudah-mudahan juga beliau panjang umur, berkah diri dan keluarganya, ya, senantiasa dalam taat kepada Allah, dan mudah-mudahan senantiasa sama dengan kita semua,
cita-citanya husnul khotimah. Amin ya rabbal. Bapak Ibu jamaah yang mulia, setidaknya 2 manfaat acara haul yang kita peringati siang hari ini. Yang pertama, manfaat buat almarhum yang pastinya beliau sekarang lagi seneng bener. Betul? Yakin betul. Memang begitu rujukan-rujukan yang ada, bahwa orang yang telah meninggal dunia tahu apa yang dikerjakan ahli warisnya. Walaupun sudah 3 tahun, 30 tahun, ratusan tahun, ya, tahu. Maka sekarang ini beliau dalam keadaan senang yang luar biasa karena ahli warisnya ngumpulin kita semua. Ditambah lagi ngumpulin para kaum aitam, ya, dan kaum janda barangkali ya. Mudah-mudahan dengan keberkahan dan kekuatan doa dari kita, dari kaum aitam dan kaum du'afa, kita yakini almarhum makin bahagia dan makin senang lagi. Amin ya rabbal. Sebab begitulah Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita, fi maq'adi sidqin 'inda maliki muqtadir. Sekarang ini almarhum yang telah kembali ke hadirat Allah dalam keadaan yang terbaik, berada di sisi Allah, tempat yang disukai oleh Allah, yaitu taman surganya Allah Subhanahu. Walaupun banyak rujukan mengatakan almarhum di alam kuburnya senang kalau didatengin sama ahli warisnya. Ada seorang ayah senang didatengin ahli warisnya rutin tiap Sabtu. Ada seorang ibu almarhumah dalam sebuah rujukan juga senang didatengin ahli warisnya tiap hari Jumat. Tapi bagaimana kemudian dengan orang tua kita Bapak Haji Sarnata nan jauh di sana? Nggak usah khawatir. Yang penting kiriman doanya nyampe, insya amin ya rabbal. Maka usulan dari saya, udah ada suara saya barusan. Usulan dari saya, ya, supaya seluruh ahli warisnya tidak berhenti, minimal kirimkan Fatihah 5 kali sehari semalam, insya amin ya rabbal alamin. Ya, dah selesai ngomongin almarhum, udah selesai. Beliau sekarang udah enak bener, udah. Beliau lebih beruntung daripada kita, yang kita ini belum tahu nanti matinya apa, bagaimana kita belum tahu, ya. Apalagi digambarkan inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaki'un lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un salamun qawlan min rabbir rahim. Kenikmatan luar biasa, ya, orang-orang beriman yang kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dah cukup dah. Tinggal sekarang ini bagaimana majelis haul, ya, ngomongin kita yang masih pada hidup, apakah kita nanti juga dalam keadaan husnul khatimah atau malah sebaliknya su'ul khatimah, naudzubillah min. Maka faedah kedua, manfaat kedua dalam acara majelis haul model kayak begini, kembali ke kita yang hidup. Apa manfaatnya? Adalah dalam rangka zikrul maut, ingat akan pemutus kenikmatan, namanya ingat mati. Nabi yang pesan, akhiru zikra hazinal ladzat al maut. Kata Nabi, perbanyak oleh Bapak Ibu sekalian mengingat pemutus kenikmatan. Apa pemutus kenikmatan? Tidak lain adalah al maut. Jadi siang ini kita hadir, Bu. Hari ini siang ini udah pernah makan belum? Ini saya bingung nih kalau acara gini hari ini undangannya makan dulu apa ngaji dulu kira-kira, ya. Makanya saya mah tadi makan dulu aja dah gitu kan. Tapi dikit sama saya juga, perutnya kecil ya. Situ kan perutnya kecil tapi panjang. Jadi siang ini kita hadir mau ngapain? Ingat mati, ya Allah, ya. Nah, ada juga jangan kemudian berpikir, gua mah masih tange. Apa tuh tange?
Masih lama, masih jauh. Enggak ada patokan mati itu yang tua duluan, enggak. Ya. Berapa banyak yang muda-muda udah duluan. Dulu artis ada namanya Nika Ardila, masih muda, mati sampai sekarang. Ya enggak? Alda Risma masih perawan tuh, mubazir bener itu. Ya. Ya. Masih muda-muda meninggal dunia, enggak ada jaminan gitu. Karena mati fajatan, mendadak. Mati itu fajatan, dadakan, model tahu bulat. Ya, digoreng dadakan. Kadang kita ngomongin mati bingung. Betul-betul. Ya Allah, siang aja baru mimpin tahlil, sore udah mati. Coba itu contoh Haji Nawawi ya. Ya Allah, siang ini diakekahin, besok udah kembali ke rumah. Lebih bingung lagi kita. Pagi mati. Pagi mati, sore ngobrol. Ada yang ceramah langsung mati. Nah, jangan gitu ntar. Pokoknya ngomongin mati bingung kita. Ya Allah, ya. Makanya ini kesempatan buat kita semua, adik-adik yang muda juga, yang masih pada di bawah umur nih, masih usia wajib belajar, jangan ada pikiran mati ini masih lama, enggak. Ya, kemarin belum lama ada perawan mati cuma ketiban pensil doang. Iya, pensil di satu kontainer. Pokoknya udah ngomongin mati mah nggak bisa diterima akal kita ini. Ya banyak bingungnya kita. Maka daripada kita bingung, kembali kepada zikrul maut, yaitu juga zikrullah, zikir ingat kepada Allah. Nah ini kesempatan. Almarhum meninggal dunianya pada saat menjalankan ibadah haji. Ayo kita ambil pelajarannya. Ada apa dengan ibadah haji? Bu, mudah-mudahan yang belum berangkat bisa berangkat. Kemana? Umroh, mudah-mudahan amin. Ya, haji juga mudah-mudahan amin ya robbal. Ada apa dengan ibadah haji? Ibadah haji itu Bu, Pak, ya, dari 8 ayat. Ini karena yang kita haulkan wafatnya bulan haji, kan gitu. Apalagi di kota suci Madinah. Ada apa dengan ibadah haji? Ibadah haji itu Bu, ada 8 ayat bicara tentang haji. Surah Al-Baqarah 196 sampai dengan 203. Dari 8 ayat tentang ibadah haji, ternyata cuma ada 1 ayat perintah menyempurnakan haji. Sisanya ada 4 ayat perintah untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu. Artinya apa? Sesuai dengan penjelasan Rasul, haji kewajiban sekali seumur hidup. Yang penting setelah itu banyakin zikir, banyakin zikir, banyakin zikir, banyakin zikir, zikrullah. Insya. Makanya adik-adik, ibu-ibu juga ya, jangan berkecil hati. Ya, semua ada ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tadi pagi baru ngajar di Petojo. Saya ajak jamaah dan diri saya, ayo, bahwa kemarin korban udah selesai. Fasholli li rabbika wanhar. Tapi pengorbanan kita terhadap agama Allah enggak bakal berakhir. Ke depan ada bulan suci Muharram, ada lebaran yatim. Maka subhanallah, keluarga besar almarhum hari ini sudah mendahului untuk mengangkat, mengasuh, membina dan memperhatikan anak-anak yatim. Insya Allah ada kemuliaan daripada Allah Subhanahu. Ya, ini yatim, Pak, yatim nggak sembarangan. Kenapa nggak sembarangan? Sebab banyak ayat ngomongin yatim tuh, itu aja kuncinya. Kalau yatim dianggap biasa-biasa aja, ngapain juga banyak ayat ngomongin yatim? Bahkan dalam kategori surah Al-Ma'un termasuk yukadzibu biddin, termasuk pendusta agama. Alladzi yahuddu alladzi yad'ul yatim, yang tidak memperhatikan kondisi anak ya yatim, termasuk pendusta agama. Maka berarti ada sesuatu yang sangat mulia yang Allah ingin angkat dari anak-anak yatim. Maka kita alhamdulillah bisa minta tolong kepada mereka semua untuk membantu doa-doa kita. Insya ada anggota Dewan Tangsel nih, anggota Dewan Tangsel daerah Pondok Aren, itu secara hitungan matematis kalah, dia nggak menang jadi anggota Dewan karena lawan dia incumbent, apalagi dia salah seorang ketua korpol ya di lingkungan kota Tangsel. Tapi ternyata dia kalah sama orang yang nggak kelihatan, ini pemain baru ya, calon dewan baru. Dia bisa menang nih, yang pemain baru
baru. Kenapa? Ternyata dia punya amalan rahasia, yaitu ngangkat anak-anak yatim. Ya Allah. Maka saya yakin betul. Maka dia bilang tuh dalam obrolan santai bersama kita para ustaz, apa dia bilang? Kalau kita bisa nyandu rokok, kenapa kita nggak bisa nyantunin anak yatim? Ya Allah. Betul-betul. Betul-betul. Subhanallah. Ya. Maka karena itu saya yakin ini bukan sembarangan. Kenapa? Karena Quran begitu memperhatikan kondisi anak yatim. Maka karena itu ya kita sama-sama ikutin daripada jalur keluarga besar almarhum ini untuk ayo segera kita mulai ya, kita bina, kita rawat, kita asuh, kita santuni anak-anak yatim dan kaum duafa kita. Insya Allah ada keberkahan dalam hidup kita. Amin ya Rabbal. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ya. Jadi intinya zikir. Adik-adik, ibu-ibu, ya semuanya kita banyakin zikir. Sebab haji cuma sekali, itu perintahnya tadi dalam surah rangkaian Al-Baqarah. Ya, banyakin zikir udah. Adik-adik, nggak usah menyesali keadaan. Kenapa saya begini? Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Saya punya ponakan yatim piatu. Dia anak dari abang saya langsung di atas. Ya, ibunya juga telah wafat, ya meninggal dunia. Yang satu, ya kakaknya ada di pesantren Madinatul Najah, baru lulus kemarin aliyah dan berprestasi. Ya rankingnya kalau nggak 1, 2, 3 terus itu. Yang satunya lagi adiknya saya taruh di Serang, ya yatim piatu. Ya Allah, pokoknya asal ketemu tuh bocah pasti dah air mata menetes aja udah, bawaannya emang kagak tega kita, ya. Maka karena itu bekali diri kita dengan zikir-zikir kepada Allah. Mudah-mudahan itu yang bisa menenangkan kita, ya. Ibu-ibu dan anak-anaknya, ya tiap malam bangun ngapain? Kalau masih, mohon maaf, kalau masih ada menyesali hidup ini, jangan banyak-banyak buruk sangka kepada Allah. Lafadzkan saja lafzul jalalah, lafaz Allah yang paling utama. Ya, ada 99 nama Allah yang paling utama. Udah tiap malam baca ya Allah, 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 ya Allah. Lafzul jalalah, ibu-ibu, anak-anakku sekalian baca. Ya, tiap mau tidur ke, tiap baru bangun tidur ke, pasrahkan semua ketetapan ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kali putaran 8 lafaz ya Allah mengingetin kita akan 8 terminal kehidupan setelah kematian. Jadi nanti kita setelah kematian akan ada 8 terminal kita ketemu. Ngantri, ya dibangkitin dari alam kubur, dikumpulkan di padang mahsyar, diantriin buat diadilin nanti, ya. Nah itu ada 8 terminal. Ucapan tadi zikir-zikir ya Allah dengan 8 lafaz tadi. Ingat akan juga kematian yang pasti kita semua nyusul orang-orang tua kita. Insya mudah-mudahan husnul khotimah, ya. Jadi Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian rahimakumullah, banyakin zikir. Ya, inilah yang menjadi benteng kita. Kalau kita pengen senantiasa mendapatkan cinta Rasul, Rasul dulu pernah berwasiat kepada kita. Jamaah takziah, jamaah haul pada siang hari ini kira-kira kata Nabi. Kalau pengen dapat cintaku kata Nabi, banyakin baca doa usai sholat. Apa doanya? Ayo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kata Nabi kepada sahabatnya bernama Mu'adz bin Jabal, tapi hakikatnya beliau juga berwasiat kepada kita. Apa kata beliau? Umatku, aku akan senantiasa mencintai kamu sekalian sepanjang kamu baca doa tiap kali saya sholat. Doanya udah pada hafal semua. Allahumma a'in ala dzikrika, ya Allah jadikan aku ini hamba yang pandai berzikir.
wa syukrika bersyukur, wa husna ibadatik dan memperbaiki ibadah. 3 perhiasan batin yang Bapak Ibu harus punya. Perhiasan lahir ya silakan, yang mau pakai jam, pakai cincin, pakai gelang, tapi perhiasan batin nggak boleh ketinggalan. 3, semangat berzikir, semangat bersyukur, semangat memperbaiki ibadah kepada Allah. Zikirnya udah nih kita nih, nggak boleh berhenti terus. Dari orang yang berzikir maka melahirkan orang pandai bersyukur. Omong kosong, kalau ada orang bilang saya udah bersyukur, tapi lisannya nggak pandai berzikir, omong kosong. Sebab Allah bilang, "Fadkuruni azkurkum, washkuruni wala takfurun." Berzikirlah kalian kepadaku, ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku pun ingat kepada kamu sekalian. Dan setelah itu bersyukurlah kepadaku dan jangan kalian kufur. Zikir, syukur digandengin sama Allah. Artinya apa? Orang yang pandai bersyukur hanyalah mereka yang pandai berzikir kepada Allah Subhanahu. Contoh orang pandai berzikir, siapa nih? Keluarga besar almarhum. Kemudian dia bersyukur, nyantunin anak yatim dan kaum duafa. Contoh hamba Allah berzikir, ingat Allah, ingat kenikmatan dari Allah. Potong hewan kurban buat akikah sebagai bentuk kesyukuran. Itulah inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Jadi ingat nikmat Allah, kita nggak boleh ingat mati. Sebab itu adalah 2 hal yang pasti akan ketemu. Ingat Allah, ingat mati. Ingat mati, ingat Allah. Orang kalau banyak ingat mati tapi nggak ingat Allah, jadinya takut sama dedemit. Nah yang benar adalah pertama ingat Allah, insya Allah ingat mati. Kalau orang ingat Allah dulu baru ingat mati, insya Allah jadi orang soleh. Amin ya Rabbal. Ibu pengen anaknya soleh, ibu pengen cucunya soleh, kawinin sama si soleh. Insya Allah jadi anak soleh. Iya. Ya. Jadi dari orang pandai berzikir maka lahir orang bersyukur. Ingat Allah, ingat mati. Orang kalau cuma ingat mati nggak ingat Allah, jadinya takut sama dedenya. Nah, ini kita ada di bulan Agustus. Nggak lama lagi kita akan bersyukur nikmat kemerdekaan. Bapak Ibu tolong dilihat, setiap kali ada kesenangan ada potong tumpeng, betul? Saya tanya ibu bapak kapan potong tumpeng itu diadain? Ketika ada kesenangan, ada berhasil kerjanya diterima, potong tumpeng. Ada ulang tahun, potong tumpeng. Ada senang-senang, potong tumpeng. Ada nggak orang potong tumpeng karena ada musibah? Ada nggak? Nggak ada. Ada di sini yang bapaknya meninggal potong tumpeng? Nggak ada, na'udzubillah. Potong tumpeng itu adalah simbol kesenangan. Nah, luar biasa orang tua kita ngajarin. Artinya apa tuh? Tumpeng Bu, Bapak, 2 warna. Kalau nggak kuning, putih. Betul nggak? Putih melambangkan kain kafan. Ingat mati kita lagi seneng. Kalau nggak putih, kuning. Ya kan? Ingat juga sama bendera kuning. Gitu. Kematian juga artinya apa? Orang lagi seneng, diajarin sama orang tua kita potong tumpeng. Tumpengnya warnanya kalau nggak putih, kuning. Coba kita bikin sekali-kali warna merah gitu. Merah putih ya? Pernah ada? Nggak ada. Merah putih belum ada. Ya. Tapi orang tua kita nggak ngajarin, walaupun syukuran kemerdekaan nggak pernah ada tumpeng merah putih, nggak ada. Orang tua kita bertahan 2 warna, kalau nggak putih kuning, kalau nggak kuning putih. Artinya lagi seneng, boyo tetap kita ingat mati. Dengan begitu jadi selamat kesenangan kita, selamat keberuntungan kita. Amin ya Rabbal alamin. Ya, saya lihat wajahnya udah pada lapar nih. Ya, bukan usah. Baru 5 menit. Ya, baru 5 menit. Potong tumpeng coba. Tumpeng itu kenapa Bang Hasanuddin? Tumpeng itu kenapa mengerucut ke atas? Coba itu. Ya. Kenapa? Tumpeng kita bikin kayak apa misalkan? Ya. Kayak bukan tetap. Ya. Kayak Borobudur misalkan, ya. Borobudur juga sama. Ya, kayak kerucut gitu. Nah, ternyata kerucut itu simbol kesenangan. Kerucut itu simbol kebahagiaan. Ya, kayak piramid begitu. Nah, maknanya Bu, Bapak, anak-anak sekalian, adik-adik, ingat dalam hidup nggak boleh tinggalin 2 hal. Pertama, apa itu? Doa dan usaha. Kamu akan berhasil manakala doa kamu kuat, usaha kamu juga kuat. Dan juga pasti gagal kalau cuma usaha doang yang kuat, doanya lemah.
Ini dalam pandangan ulama, orang yang doanya kuat, usahanya lemah, ini dianggapnya sebagai orang yang fasik kok gitu. Tapi kalau ada orang yang usahanya kuat, doanya lemah, dianggap kufur. Nah yang benar, doa kuat, usaha kuat, dia sama-sama nanjak ke atas sampai ketemu titik di atas, itulah titik kesenangan, titik keberhasilan. Jadilah piramida tuh, jadilah merucut tuh kayak kukusan yang berdiri beneran. Coba kalau kukusannya dibalik Bu, yang lancip di bawah bisa berdiri nggak? Itu contoh kalau doanya lemah ke bawah, usahanya lemah ke bawah, itu persis kayak kukusan yang lancipnya monyongnya ada di bawah, nggak bisa berdiri. Jadi kalian anak-anak sekalian kaum Aitam, kalian akan menjadi orang berhasil manakala doa dan usaha kalian maksimal, insya Allah. Nggak usah jangan berkecil hati. Maksimalkan doa, maksimalkan usaha, ya. Semua kita sama punya kesempatan yang sama menjadi orang-orang yang sukses, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan, ya, dengan nasihat yang singkat ini Allah senantiasa panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah berkahi keluarga kita, dan orang-orang tua kita yang telah kembali ke hadirat Allah, orang-orang tua daripada kaum Aitam, ya, kaum du'afa, suami-suaminya yang udah duluan, terkhusus almarhum Haji Sarnata yang kita haulkan 3 tahun pada hari ini, siang hari ini, senantiasa sama semuanya dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita pastinya menyusul dalam keadaan husnul khotimah. Anak-anak kita doain mudah-mudahan semua jadi anak-anak berhasil, anak yang soleh, berbakti kepada Allah dan Rasulnya, kepada orang tuanya, hormat dan takzim kepada para gurunya. Mudah-mudahan cita-citanya semua tercapai, jadi anfa'uhum khairuhum anfa'uhum khairun nas anfa'uhum linnas, menjadi orang yang terbaik yang memberikan manfaat buat orang banyak. Amin ya Rabbal. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berbagai yang disampaikan oleh guru kita, tentunya kita yang masih hidup sekali lagi betul-betul harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita sudah bersyukur, insya Allah